Biar tampil semua. Iya, gimana tuh? Sampai semua. Nah, nih, Guanya kelihatan gak sih? ada kelihatan. Tuh. Nah, Ada. udah deh ya. Tuh, gue mana tuh? Gue kelihatan nggak? Iya kelihatan. Lu Udah kan? ada si Faru. Faru Rudi, si Ya, Eh, ganteng. ya udah mulai aja kita ya. ya. Udah mulai record nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5 ingin mempresentasikan analisis rasio keuangan Bank BJB. Perkenalkan nama saya Saiful Anwar dan ini teman saya, perkenalkan. Saya Ahmad Farur Raji. Saya Rento Darmawan Zai. Ya, rasio keuangan bank adalah ukur untuk menilai kesehatan dan kinerja bank. Rasio ini membandingkan angka dari laporan keuangan untuk memberikan gambaran menyeluruh. Tujuannya untuk mengevaluasi kinerja, untuk manajemen risiko, untuk mengambil keputusan dan perbandingan. Di sini ada aset lancar, yaitu di aset lancar di tahun 2022 eh, 172.773.672 juta. Di tahun 2023 sebesar 178.574.283 juta. Di tahun 2004 yaitu 209.367.265 juta rupiah. Dan rata-ratanya menunjukkan 186.905.073 rupiah. Pertumbuhan pertumbuhannya, eh, total aset bank mengalami pertumbuhan sebesar 3,69 pada tahun 2023 dan meningkat tajam menjadi 16,82% pada 2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,35%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa skala usaha bank terus berkembang, khususnya pada tahun 2024. Namun demikian, pertumbuhan yang relatif rendah pada tahun 2023 mengidentifikasikan bahwa ekspansi perusahaan sempat mengalami perlambatan sebelum kembali meningkat pada tahun berikutnya. Total hutang di tahun 2022 yaitu sebesar 158.881 rupiah. Di tahun 2023 yaitu sebesar 163.579.102 rupiah. Dan di tahun 2024 sebesar 190.180.094 rupiah. Rata-ratanya yaitu 170.626.692 rupiah.
pertumbuhannya itu di tahun 2023 3,45% dan di tahun 2024 sebesar 16,26%. Rata-ratanya yaitu 9,86%. Total likuiditas perusahaan tumbuh sebesar 3,45% pada tahun 2023 dan 16,26% pada tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,86%. Pola pertumbuhan hutang yang sejalan dengan pertumbuhan aset mengidentifikasikan bahwa ekspansi perusahaan sebagian besar didanai melalui sumber eksternal. Meskipun masih tergolong wajar, peningkatan hutang ini perlu menjadi perhatian karena berpotensi meningkatkan risiko keuangan. Terus selanjutnya total modal, yaitu total modalnya di tahun 2022 sebesar 14 juta, 14 juta, sorry, sorry, 14.745.986 rupiah di 2023 sebesar 15.449.018 rupiah dan di tahun 2024 sebesar 19.638.701 rupiah. Rata-ratanya 16.611.235 rupiah. Total modal bank mengalami pertumbuhan positif selama periode 2022 sampai 2024. Pada tahun 2023, pertumbuhan modal tercatat sebesar 4,77%, kemudian meningkat menjadi 27,12% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan penguatan struktur modal bank yang berasal dari peningkatan laba ditahan. Rata-rata pertumbuhan total modal sebesar 15,94% menunjukkan bahwa bank memiliki kemampuan internal yang baik dalam meningkatkan ekuitas dan menjaga stabilitas keuangan. Terus selanjutnya penjualan dan pendapatan usaha di tahun 2022 sebesar 15.275.662 rupiah. Di tahun 2023 sebesar 16.180.464 rupiah juta rupiah dan di tahun 2024 sebesar 18.995.814 rupiah. Rata-ratanya yaitu 16.517.313 rupiah. Pertumbuhan penjualan dan pendapatan usaha bank pada tahun 2023 tercatat sebesar 5,92% yang mencerminkan kinerja operasional yang stabil. Pada tahun 2024, pertumbuhan meningkat signifikan menjadi 11,84%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas usaha dan efektivitas strategi bisnis bank. Rata-rata pertumbuhan sebesar 8,88% per tahun mengindikasikan bahwa bank memiliki kemampuan yang baik dalam meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan. Selanjutnya adalah laba bersih atau laba berjalan. Di tahun 2022, laba bersihnya yaitu 2.245.282 rupiah. Di tahun
2023 itu 1.681.177 rupiah, dan di tahun 2024 sebesar 1.455.186 rupiah. Rata-ratanya atau average-nya yaitu 1.793.882 rupiah. Laba bersih bank juga menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar minus 25,12% pada tahun 2023, minus 13,44% pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan yaitu min 19,28%. Kondisi ini mencerminkan adanya tekanan pada profitabilitas perusahaan yang dapat berdampak pada berkurangnya kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Terus selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Rinto. Baik, saya akan lanjutkan, yaitu jenis-jenis rasio keuangan. Ini ada 5 jenis-jenis rasio keuangan, yaitu yang pertama rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan rasio pasar. Rasio likuiditas, yaitu rasio ini diartikan sebagai kesanggupan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Ini ada beberapa contoh, yaitu current ratio. Bank memiliki kemampuan yang baik dan stabil dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Terjadi tren peningkatan likuiditas yang mencerminkan pengelolaan aset lancar yang sehat. Kedua yaitu assistance ratio. Setiap satu utang lancar dijamin kuis aset 1,36. Terjadi peningkatan di setiap tahunnya yang menunjukkan bahwa bank tetap mampu memenuhi kewajiban lancar. 3. Cash ratio. Setiap satu utang lancar dijamin kas 0,61. Hal ini menunjukkan kemampuan bank yang sangat tinggi dalam memenuhi penarikan dana mendadak oleh nasabah. Working capital to total asset ratio. Modal kerja setara 0,27 kali total aset. Modal kerja yang dimiliki oleh bank cukup memadai dalam mendukung aktivitas operasional. Yang kelima, rasio likuiditas. Bank tergolong baik dan stabil. Ini mencerminkan kemampuan yang memadai dalam memenuhi kewajiban jangka pendek serta mendukung kelangsungan operasional. Lanjut, rasio solvabilitas. Rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam menjalankan kepatuhan dalam menempati kewajiban jangka panjang. Yang pertama, debit to equity ratio. 10,33 utang dijamin oleh setiap satu ekuitas meskipun tinggi. Ini di datanya Ya. disebutin di ini aja di apa? Disebutin. Ini 2000 nih, yang kursor 2022, ini 2023, 2024,
Nah, ini average-nya rata-ratanya 10,7% Berarti di tahun dibaca itu 2022. debit to equity ratio. Hmm, Itu dibaca itu yang di tabel. ya, Oh, berarti dibaca semua baru itu ya, catatannya. ya gitu. Oh, oke. Diulang ya bacanya apa gimana? Ya, siap, siap. Lanjut aja. Mulai satu, ulang. Oke, Mulai rasio ini aja. solvabilitas. Ya, yang der. Ke rasio. Rasio. Iya, yang der ini datanya di Putin. Debit to equity ratio. Mm-mm. Hmm, Di tahun 2022 sebesar 10,72%. Di tahun 2023 oh ya, sebesar pada tahun mm-mm, gitu. Ya, lanjut. 10,59. Hmm. Pada tahun 2024 9,68. Totalnya 10,33. Average-nya rata-ratanya, bukan total, Debit to rata-rata. Jadi rata-ratanya rata-rata 10,33%. termasuk debit to asset ratio. Pada tahun 2022 0,87, pada tahun 2023 sebesar 0,87, pada tahun 2024 0,1, total rata-ratanya 0,92%. Long term debt to total equity ratio pada tahun 2022 0,16, pada tahun 2023 0,7, pada tahun 2024 0,22. Total atau rata-ratanya 0,18%. Terms interest payment ratio pada tahun 2022 1,61, pada tahun 2023 0,98, pada tahun 2024 0,76. Totalnya atau rata-rata sebesar 1,12%. Debit to equity ratio R,3 utang dijamin oleh setiap ekuitas pun tinggi modal tergolong aman. Debit to asset ratio sebesar 0,92 dari total aset dibiayai utang masih dalam batas wajar meskipun tingkat leverage tinggi. Long term debit to equity ratio 0,18 utang jangka panjang terhadap satu ekuitas. Hal ini menunjukkan bahwa utang jangka panjang terhadap ekuitas masih dalam batas aman. Times interest earned ratio terjadi penurunan setiap tahunnya yang mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam menutup beban bunga mulai melemah. Rasio solvabilitas bank masih cukup terjaga, namun penurunan kemampuan menutup beban bunga menunjukkan adanya potensi risiko keuangan perlu dikelola secara lebih hati-hati. Lanjut, rasio aktivitas.
Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengelola sumber dayanya untuk menghasilkan pendapatan. Rasio aktivitas. Yang pertama yaitu total aset pada tahun 2022 sebesar 0,08, pada tahun 2023 sebesar 0,09, pada tahun 2024 sebesar 1,96. Rata-ratanya 0,79%. Receivable turnover pada tahun 2022 1,70, pada tahun 2023 1,80, pada tahun 2024 sebesar 2,01. Totalnya 1,84%. Average collection pada tahun 2022 sebesar 211,77, pada tahun 2023 sebesar 199,92, pada tahun 2024 sebesar 178,76. Pada tahun totalnya 196,82%. Inventor turnover ratio pada tahun 2022 sebesar 38,03, pada tahun 2023-nya 52,34, pada tahun 2024-nya 67,26. Totalnya 52,54%. Average day investor pada tahun 2022 sebesar 9,47, pada tahun 2023 sebesar 6,88, tahun 2024 sebesar 5,35, totalnya 7,23. Aset turnover pada tahun 2022 sebesar 0,08, pada tahun 2023-nya 0,09, pada tahun 2024-nya 0,010. Rata-ratanya selama 3 tahun 0,09%. ITR-nya persediaan berputar 52,54 kali, pengelolaan stok cukup efisien. Average day investor rata-rata persediaan terjual dalam 7,23 hari, menandakan bahwa perputaran persediaan semakin cepat dan pengelolaan stok semakin efisien. ATO atau aset ATO relatif rendah namun menunjukkan tren meningkat yang mengindikasikan adanya perbaikan bertahap dalam pemanfaatan aset bank. Rasio aktivitas menunjukkan bahwa efisiensi pengelolaan aset, piutang, dan operasional bank perlu mengoptimalkan pemanfaatan aset agar mampu menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Baik, akan dilanjutkan oleh Farouk. Suaranya, suaranya.
Baik, di sini ada rasio probabilitas. Rasio ini adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan aset dan modal saham tertentu. Ini di sini ada tabelnya. Untuk yang pertama ada gross profit margin di tahun 2022 sebesar 0,50 dan tahun 2023 di 0,44, tahun 2024 di 0,37, rata-ratanya di 0,45. Nah, gross profit margin setiap satu penjualan memberikan 0,45 laba kotor. GPM mengalami tren penurunan, menunjukkan penurunan efisien pendapatan. Selanjutnya, di profit margin ratio PMR di tahun 2022 0,19 14, yaitu menunjukkan laba usaha dari setiap satu penjualan terjadi penurunan setiap tahunnya, mencerminkan bahwa laba operasional yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan semakin kecil, sehingga efisiensi operasional perlu ditingkatkan. Lanjut, yang ketiga ada net profit margin atau NPM di tahun 2022 0,15, di tahun 2023 di 0,13, tahun 2024 0,10, dan rata-ratanya di 0,13. Net profit margin laba bersihnya sebesar 0,13 per satu penjualan. Ntar diedit lagi, ntar disambungin lagi gitu. Ya, diedit lagi aja. Ya, soalnya kalau baca lagi, waduh, udah setengah, udah hampir selesai ini, tinggal dua lagi kan? Ya, diedit aja. Minta tabelnya dong. Ini ya, probabilitas ya. Dari, ya, rasa probabilitas. Gua lanjut Oh, ya. aktivitas. Ya, lanjut. Ya, di sini ada rasio probabilitas. Rasio ini adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan aset dan modal saham tertentu. Ini ada berikut ada tabelnya. Ya, di sini ada gross profit margin tahun 2022 0,55, di tahun 2023 0,44, di tahun 2024 0,37, dan rata-ratanya di 0,45. Ya, setiap satu penjualan memberikan 0,45 laba kotor. GPM mengalami tren penurunan, menunjukkan penurunan efisiensi 10 menit lagi pendapatan. deh. Berikutnya ada profit apa? 10 menit lagi ada notifnya. Oh, ada notifnya. Iya. Gue udah ulang lagi nih. Enggak, mungkin lanjut aja. Ini zoomnya Ya, kedua. premium, jadi terbatas. Masih ada yang kurang loh. Nanti masih ada yang kurang soalnya dari tadi harus ada assalamualaikum gitulah, sapaan gitu. Lanjut aja Cocok ya, langsung itu mah. ya udah. Saya lanjut dulu aja. Oke, hilang lagi tabelnya. Ya, selanjutnya ada profit margin ratio. Di tahun 2022 sebesar 0,19, tahun 2023 sebesar 0,13, tahun 2024 sebesar 0,10, dan rata-ratanya di 0,14. Ya, profit margin ratio sebesar 0 laba dari 1% penjualan terjadi penurunan setiap tahunnya, mencerminkan laba operasional yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan semakin kecil, sehingga efisiensi operasional perlu ditingkatkan. Lanjutnya ada net profit margin. Di tahun 2022 sebesar 0,15, tahun 2023 sebesar 0,13, tahun 2024 sebesar 0,10, dan rata-rata di 0,13 per penjualan. NPM mengalami penurunan
pada tahun 2022 sampai 2024 menunjukkan kemampuan bank menghasilkan laba bersih dari penjualan semakin menurun. Selanjutnya ada Return of Total Asset ROA 0, tahun 2022 sebesar tahun 2022 sebesar 0,02%. 0 di tahun 2022 sebesar 0,02, tahun 2023 0,10, tahun 2024 0,08, dan rata-ratanya di 0,07. Untuk return on aset total, setiap satu aset menghasilkan 0,07 laba. Terjadi peningkatan pada 3, namun kembali 2020 menunjukkan pemanfaatan perusahaan dalam menghasilkan laba belum stabil. Selanjutnya ada return of equity tahun 2022 sebesar 0,15, tahun 2023 sebesar 0,01, tahun 2024 sebesar 0,01, dan rata-rata di 0,06. Setiap 1 detik ekuitas menghasilkan 0,06 laba bersih. ROE mengalami penurunan yang menunjukkan tingkat pengembalian terhadap modal pemegang saham mengalami pelemahan. Selanjutnya ada return of total investment tahun 2022 0,01, 2023 di 0,01, 2024 0,1, dan rata-rata juga pun 0,01. Terjadi penurunan 0,01 laba bersih dari setiap satu investment. Sorry. 0,01 laba bersih dari setiap satu investment. Total investasi perusahaan masih rendah. Aktivitas investasi belum optimal. Selanjutnya ada earning per share. Tahun 2022 0,85, tahun 2023 0,64, tahun 2024 0,55, dan rata-ratanya di 0,68. Terjadi penurunan pada tahun 2022 sampai 2024 yang mengindikasikan bahwa laba yang diperoleh per lembar saham semakin berkurang. Rasio probabilitas menunjukkan penurunan kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Meskipun perusahaan masih mencatat laba, efisiensi operasional dan pengembalian pada pemegang saham cenderung lemah. Sehingga bank perlu meningkatkan kinerja operasional dan integrasi pengelolaan aset serta modal untuk memperbaiki probabilitas mendatang. Ya, selanjutnya bisa ditolong. Rasio pasar. Selanjutnya ada rasio pasar. Rasio yang menghubungkan harga pasar saham perusahaan dengan nilai fundamentalnya untuk menilai bagaimana investor memandang kinerja dan prospek masa depan perusahaan. Di sini ada tabelnya. Fringe Earning Ratio tahun 2022 sebesar 1.575,68. 1.578. 2023 199, tahun 2024 sebesar 64,90, dan rata-ratanya di 1.673,2. Ya. Berikut dividend yield tahun 2022 di 0,08, tahun 2023 0,08, tahun 2024 0,09, dan rata-ratanya di 0,08. Berikutnya ada dividend payout ratio. Di tahun 2022 ada 122,48, tahun 2023 148,71, tahun 2024 154,10, dan rata-rata di 141,76. Price to book value di tahun 2022 sebesar 0,10, tahun 2023 sebesar 0,01, tahun 0,1, dan rata-rata di 0,04. Selanjutnya ada book value di tahun 2022 sebesar 12.990. Ada tugas lagi, Ru.
Kita bertiga. Ya, ini dulu dah, kelar ini. Sakit kepala gue. Edit. Ya, selanjutnya di book value tahun 2022 sebesar 12.992,06, tahun 2023 165.899,11, 2024 165.899, dan rata-ratanya di 114.930,09. Nilai per sangat tinggi selama periode 2022 sampai 2024. Kondisi ini menghasilkan laba per saham yang relatif kecil sehingga tidak kewajaran harga saham tergolong rendah. Berikutnya ada nilai DIY relatif stabil dengan rata-rata 0,08, menunjukkan imbalan hasil dividen yang diterima investor tergolong rendah. Selanjutnya, rata-rata 1,76% menunjukkan besar di beberapa jalan. Nilai PB sangat dengan 0,04 kali, bahwa berada jauh di bawah nilai buku pasar perusahaan, mencerminkan rendahnya kepercayaan pasar terhadap prospek perusahaan. Berikutnya, book value mengalami menunjukkan adanya penguatan nilai ekuitas bank. Berikutnya, rasio pasar menunjukkan ada ketidakseimbangan antara kinerja fundamental perusahaan dan penilaian pasar. Meskipun nilai buku perusahaan meningkat, saham kurang menarik secara fundamental, dan kebijakan evaluasi lebih berkelanjutan mendatang. Ya, selanjutnya kesimpulan, bank memberikan cukup sehat dari sisi likuiditas dan namun perlu lakukan perbaikan signifikan probabilitas efisiensi aset, pengelolaan bunga bank, serta kebijakan dividen. Upaya perbaikan pada aspek-aspek tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan, memperkuat struktur permodalan, dan meningkatkan investor di masa mendatang. Ya, sekian presentasi dari kita bertiga.